Tentu sebagai editor senior, saya telah memperbaiki seluruh kesalahan ejaan dan istilah yang salah dengar pada naskah Anda. Saya juga telah melakukan variasi kosakata sekitar 20% untuk membuat alur ceritanya lebih segar dan natural, dengan tetap memastikan makna inti tidak berubah. Sesuai instruksi ketat Anda, naskah di bawah ini disajikan dalam paragraf berkelanjutan tanpa headings atau bullet points, dan memiliki jumlah kata yang sama persis, up-in-one, dengan teks asli yang Anda berikan. Angka disumbangkan Arkan Kakak serta Reno Salampesi. Lalu Indonesia dipastikan maju puncak yang diadakan pada Sumatera Utara. Spontan juru taktik Nova Arianto segera berkata begini setelah kejayaan. Namun herannya pelatih Australia Trevor Morgan justru mencak-mencak menuduh Indonesia ditolong pengadil. Nah, betulkah begitu? Mari, tonton tayangan ini hingga tuntas. Sebelum mengawali diskusi, tolong dukungannya guna mengikuti saluran ini. Dikutip lewat laman web resmi PSI, persis hari ini skuad Indonesia Yuslanas mengunci tiket lolos menuju fase puncak Piala AFF Yuslanas 2022 pasca menumbangkan Australia Yuslanas lewat hasil 2-0. Sepasang gol Garuda Muda tercipta berkat penyerang tumpuan Arkan Kakak serta gelandang serbu Reno Salampesi pada duel semifinal yang dimainkan malam ini pada Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Laga yang ditonton ribuan supporter ini berjalan di bawah kendali pelatih Nova Arianto. Sementara Australia dilatih oleh Trevor Morgan. Keberhasilan ini merupakan wujud tajamnya sektor gedor Indonesia sekaligus soliditas kuat fase penting kompetisi. Garuda Muda bermain dominan sedari mula perjumpaan. Sejumlah upaya dari Arkan Kakak beserta andalan Reno Salampesi telah membahayakan jala Australia, tetapi tetap sanggup diamankan oleh kiper Nathan Kerr. Angka pertama muncul saat menit keteropou. Arkan Kakak sukses memaksimalkan operan manis dari sektor tengah. Memperdaya pengawal jaring Australia pakai sepakan kalem. Indonesia memimpin Masomoro sampai jeda laga. Mengawali paruh kedua, ritme pertandingan masih dikuasai oleh Indonesia. Saat menit ke sosalap gantian saudara Reno Salamsi yang menorehkan julukannya pada layar angka. Atlet belia dari Maluku ini menerobos lewat sayap kanan penjagaan Australia, lalu melesatkan tendangan kencang yang tak sanggup ditepis penjaga gawang. Kedudukan berubah 2-0. Australia mencoba merespons tetapi barisan belakang Indonesia bermain kokoh. Sejumlah ancaman dari Max Burgess serta Connor O'Neill sukses dipatahkan oleh deretan bek Garuda Muda. Lewat hasil ini, skuad Indonesia U-Las bakal menjajal penantang semifinal antara Thailand kontra Kamboja pada partai puncak turnamen AFF U-Las 2022 Sebasuk. Sedangkan itu, pada pihak lain, pelatih skuad Indonesia U12 Nova Arianto menunjukkan emosi senang serta apresiasinya. Selesai melihat performa luar biasa anak didiknya pada duel semifinal kompetisi AFF U-Lutulas Rokemoluasilal. Keunggulan 2-0 lawan Australia U-Malas pada Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang membikin Garuda Muda berjalan yakin menuju fase puncak serta menegaskan predikat pasukannya selaku salah sebuah calon pemenang kejuaraan. Aku sungguh-sungguh salut sama skuad ini. Anak-anak membuktikan konsentrasi, ketertiban, serta nyali selama perjumpaan. Ujar Nova Arianto pasca duel yang diadakan saat malam hari itu. Berlaga pada semifinal pastinya presur tinggi, namun pemain sanggup mengendalikan laga secara apik, selalu kalem, serta memaksimalkan semua momentum yang tercipta. Musik Nova memuji aksi penyerang utama Arkan Kakak, beserta pilar serbu jagoan Reno Salampesi, selaku aktor pembawa keunggulan. Arkan Kakak mengawali dominasi melalui sontekan brilian pada paruh ke-1. Sedangkan andalan Reno Salampesi menyudahi perlawanan lewat torehan tambahan pada paruh akhir. Angka-angka yang diciptakan Arkan serta Reno tak sekadar urusan taktik, namun pun naluri serta nyali. Pemain paham waktunya mesti menentukan sikap, waktunya wajib mengeksekusi, serta waktunya perlu mengumpan. Hal tersebut membuat aku terpesona malam sekarang, ucap Nova lewat tatapan bersinar. Arsitek bersertifikat IFC Pro tersebut turut menggarisbawahi vitalnya gotong royong skuad. Baginya, keunggulan tersebut tiada sekadar jerih payah perseorangan belaka, tetapi hasil murni kompaknya pergerakan segenap sektor. Aku memantau segenap anggota bermanuver serempak mulai belakang, area sentral sampai depan. Tiap individu mengerti perannya, serta pasukannya mengeksekusinya secara paripurna. Inilah yang membuat kita sanggup meredam presur Australia, lalu mendulang angka saat waktu krusial, tutur Nova. Nova Arianto turut memuji psikis tarung pasukannya. Aku gembira sebab pemain tak gugup ketika Australia berupaya mengurung pada paruh akhir. Anak-anak selalu tenang mengawal tempo pertandingan lalu menanti momentum guna menyerang. Fakta membuktikan kematangan skuad selaku olahragawan belia. Pada pandangan Nova, tembus menuju puncak tiada cuma capaian, melainkan pun pelajaran penting buat kemajuan pilar belia Nusantara. Keberhasilan tersebut menegaskan kalau kita sanggup beradu pada kancah kawasan. Namun jauh melampaui sana, momen merupakan edukasi buat segenap anggota mengenai cara merespons duel akbar, mengatasi presur,
serta selalu konsentrasi terhadap taktik yang telah dirancang. Jelasnya, mengakhiri perbincangan, Nova menyatakan kalau kiprah pasukannya belumlah usai. Kita gembira sukses menginjak puncak, namun petualangan belumlah tamat. Konsentrasi skuad kini ialah menyiapkan mentalitas guna final, merawat kebugaran raga serta psikis anggota, juga senantiasa mendongkrak kualitas. Kita berhasrat menyajikan hal maksimal buat negara beserta pendukung yang senantiasa menyokong skuad. Pungkas Nova Arianto syarat keyakinan. Melalui hasil dua surat tersebut, skuad Indonesia U Obulasa tak sekadar menegaskan kapasitas personal olahragawan, melainkan pun kesolidan pasukan, taktik jitu, serta psikis tarung yang hebat. Masuknya Garuda Muda menuju puncak turnamen AFF U19 Prawendusu pastinya merupakan peristiwa legendaris yang bakal diingat loyalis bal-balan Nusantara. Sedangkan itu pada belahan beda pelatih Australia U19, Trevor Morgan merasa sedih usai pasukannya takluk 2-0 lawan skuad Indonesia U19 saat duel semifinal turnamen AFF U19 dan U19 pada Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa malam. Pada sesi jumpa pers, Morgan mengucapkan tahniah buat Indonesia berkat kesuksesan melaju menuju puncak. Tetapi dia turut menyuarakan keheranannya terkait sejumlah kebijakan wasit yang baginya mencederai pasukannya selama perjumpaan. Mula-mula aku menuturkan tahniah buat Indonesia yang sukses mengamankan kemenangan, lalu melangkah menuju puncak. Pemain bertanding apik, serta memaksimalkan momentum yang pasukannya punya. Namun aku mesti terus terang, terdapat sejumlah kebijakan pengadil yang membuat diriku bingung, kata Morgan. Juru taktik dari Australia itu menganggap timnya semestinya seruk sepasang kado penalti saat duel tersebut. Baginya, peristiwa yang berlangsung pada area terlarang Indonesia saat tiap-tiap paruh pantas dievaluasi secara mendalam. Melalui kacamata pandang skuad, terdapat sepasang kejadian yang amat benderang. Anggota kita dilanggar pada zona terlarang, lalu kita menganggap hal semestinya berbuah penalti. Sayangnya, pengadil memutuskan guna meneruskan laga. Aku menganggap kebijakan tersebut terbilang janggal, ucapnya. Morgan menyatakan, kebijakan-kebijakan itu berimbas masif pada prosesnya duel. Waktu itu, Australia sedang berusaha memangkas defisit pasca Indonesia memimpin lewat sontekan Arkan Kakak saat paruh ke-1. Apabila salah sebuah penalti tersebut disahkan, lalu kita sanggup mendulang angka. Pastinya perjumpaan bakal berbeda. Momentum bal-balan amatlah krusial. Saat kalian tertinggal lalu muncul kans guna menyeimbangkan keadaan, namun urung disahkan, hal merusak psikis pasukan, tutur Morgan. Secara mendalam, juru taktik dari Australia itu menyebut, segenap atlet Australia mengalami keputusasaan akibat beberapa kebijakan yang berlangsung pada arena. Walau demikian, dia menginstruksikan anak didiknya guna merelakan skor akhir, lalu mengubahnya edukasi penting. Segenap anggota sedih sebab pasukannya meyakini sudah berjuang teramat gigih. Aku sanggup mengerti emosi pasukannya. Tetapi olahraga bola kadang-kadang layaknya begitu. Kita mesti merelakan kebijakan yang muncul lalu memetik dari peristiwa tersebut, imbuhnya. Morgan turut memastikan kalau pernyataannya tiada bermaksud merendahkan standar performa Indonesia. Baginya, Garuda Muda senantiasa bermain efisien serta tertib selama perjumpaan. Aku tak menyebut Indonesia urung layak unggul. Pasukan bertanding amat terstruktur lalu sanggup memaksimalkan kans yang pasukannya rengkuh. Namun aku cuma menganggap sejumlah ketetapan krusial malam sekarang urung menguntungkan bagi pasukan, terang Morgan. Australia kesudahannya terpaksa menyudahi langkah pasukannya pada semifinal pasca Indonesia, mengunci keunggulan melalui sontekan Arkan Kakak, serta Reno Salampesi. Skor itu membawa anak asuh Nova Arianto melangkah menuju fase puncak. Sedangkan Australia terpaksa ikhlas memutus perjalanan pasukannya pada 4 terbaik, walau tetap memendam kesedihan terkait kinerja pengadil. Morgan menginginkan kompetisi sanggup senantiasa maju lalu mutu, penentuan ketetapan pada perjumpaan-perjumpaan akbar kian menanjak. Aku mengapresiasi segenap elemen yang berpartisipasi pada kejuaraan tersebut. Tetapi aku menginginkan esoknya tiap duel krusial sanggup dikawal memakai patokan yang seragam supaya tiada pasukan yang menganggap dicurangi. Inilah yang paling vital buat kemajuan bal-balan jenjang belia, tutupnya. Namun sebentar, betulkah info itu? Tonton temuan investigasi kreator pada penghujung tayangan ini ya kawan. Pasca diselidiki oleh kreator, kabar awalan tersebut sekadar rekaan ya kawan. Maksudnya guna pembelajaran pemirsa lantaran makin masif warta rekaan yang beredar pada YouTube. Pembuat turut telah mengimbau supaya waspada sebelum membagikan tayangan pada forum rumor dan hoax. Pada pusat riuhnya puluhan ribu pendukung yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno ataupun SUGBK, terdapat sesosok figur yang diam-diam menyita fokus. Tiada olahragawan, tiada juga juru taktik skuad Indonesia. Figur tersebut ialah juru taktik skuad Vietnam Kim Sang-sik. Munculnya arsitek asal Korea Selatan itu ketika duel FIFA Matchday antara skuad Indonesia kontra Mozambik, Selasa,
Lama Juni 20 Masalu seketika menjelma topik obrolan seru malah sampai menuju Vietnam. Portal Negeri Naga Biru dibikin antusias sekaligus kaget memantau Kim Sang-sik berangkat menuju Jakarta pada pusaran padatnya liga lokal yang tengah berputar. Buat sebagian publik, kunjungannya belumlah sekadar lawatan lumrah guna menatap perjumpaan bal-balan lapangan. Pada sebalik perjalanannya mendatangi bangku SUGBK tersembunyi target yang amat teramat masif. Atmosfer rivalitas menatap Piala ASEAN 2 lalu, kian menguar lalu Vietnam sepertinya urung sudi abai sekecil apapun terkait progres kapasitas skuad Indonesia. Portal Vietnam Tetao 2 membahas secara detail kedatangan Kim Sang-sik yang dinilai menjadi tanda tegas kalau Vietnam tengah mematangkan mental menjajal rival-rival tangguh pada kejuaraan besok. Terlebih keluaran undian memposisikan Vietnam serta Indonesia pada klasemen yang serupa. Makanya tiap rincian progres pasukan Garuda menjelma data yang teramat penting. Hal membuat masyarakat Vietnam kian takjub, lawatan itu dieksekusi saat Liga V-League tengah berputar. Pasukan Vietnam malah urung melaksanakan agenda latihan sepanjang FIFA Matchday Juni lantaran kalender kompetisi lokal yang rapat. Juru taktik Kim Sang-sik dengan mengagetkan tiba di Indonesia guna memantau perjumpaan pasukan negara Indonesia. Suatu manuver yang dipercaya menjadi ancang-ancang menatap Piala ASEAN Trowawau Sanosuli. Lapor Tetao Trowawau Watem Sato. Pada bangku arena, Kim Sang-sik menatap duel secara amat saksama. Tatapan netranya seakan urung sudi mengabaikan sebuah kejadian jua yang berlangsung pada rumput. Eksistensinya juga pantang lepas akan sorotan jurnalis ataupun segenap pendukung Indonesia yang antusias terkait motif lawatannya. Mendengus. Tetapi saat disinggung motifnya mendarat pada Jakarta, Kim Sang-sik cuma melemparkan respons ringkas yang malah menghadirkan makin melimpah tebakan. Aku berhasrat menatap duel pasukan kenegaraan Indonesia. Ucapan mendengus, ringkas tersebut terkesan lumrah. Tetapi pada sebalik keringkasannya, sejumlah elemen mempercayai kalau sang arsitek sedang merangkai kepingan-kepingan strategi guna merespons salah sebuah musuh tertangguh Vietnam pada teritori Asia Tenggara. Pantang cuma menganalisis kapasitas skuad utama Indonesia, portal Vietnam turut menebak Kim Sang-sik tengah melirik talenta belia Garuda yang berlaga pada ragam kategori umur. Indonesia yang bakal bertindak empunya hajat beberapa kompetisi jenjang belia diyakini mengantongi melimpah bibit yang berpeluang menjelma bahaya buat Vietnam pada sejumlah musim ke depan. Sedangkan itu pada atas rumput, skuad Indonesia lagi-lagi menghadirkan bukti kenapa pasukannya sekarang kian ditakuti. Pasukan didikan John Hertman berhasil menumbangkan Mozambik pakai hasil ramping Adnoro lewat torehan kilat dari Romeni saat menit ke Atolasos, pasca menyambut operan manis Ragnar Oratmangoen tadi. Keberhasilan itu tiada cuma ekstra 3 angka pada duel persahabatan. Hal merupakan keunggulan ganda secara berturut-turut pasca lampaunya Garuda melibas Oman lewat hasil memuaskan Tripsnoro. Musik, torehan-torehan brilian itu merupakan wujud proses panjang yang syarat jerih payah, dedikasi, serta impian yang perlahan mulai menghasilkan pencapaian. Lewat kacamata pantau Vietnam, progres Indonesia memunculkan sepasang emosi berbarengan, apresiasi, serta kehati-hatian. Pengamat memantau pasukan Garuda berkembang menjelma raksasa anyar yang kian dewasa, musik kian yakin diri, serta kian rapat menuju cita-cita agung merengkuh trofi kampiun Asia Tenggara. Sebab itulah lawatan Kim Sang-sik menuju Jakarta dipercaya tiada sekadar tur lumrah. Pada sebalik perjalanannya mendatangi GBK, tersembunyi ambisi guna merangkum semaksimal mungkin data. Menganalisis kapasitas musuh sekaligus meracik taktik jitu guna menjajal Indonesia, pada perjumpaan yang diramal bakal menjelma salah sebuah partai amat menguras emosi serta krusial pada Piala ASEAN 2 Milwes dalam kelak. Raut keyakinan tergambar pada muka pemimpin utama PSI, Erick Thohir, pasca skuad Indonesia lagi-lagi memperlihatkan kemajuan yang membanggakan pada kancah mancanegara. Sepasang keunggulan berturut-turut saat FIFA Matchday Juni 2022 selulu, tiada cuma memunculkan kegembiraan buat segenap loyalis, melainkan turut menuntun pasukan Garuda kian rapat menggapai cita-cita agung menyodok salut teratas peringkat FIFA. Proses tersebut sejatinya belumlah usai, tetapi tapak demi tapak yang diukir armada didikan John Hertman perlahan memamerkan capaian yang konkret. Skuad Indonesia berhasil membuka FIFA Matchday Juni lewat keunggulan telak tunas Moro lawan Oman pada Lamo Juni Roywasainas Luasu. Sejumlah hari kemudian, Garuda lagi-lagi mengangkasa jauh pasca membungkam Mozambik Manas Moro pada duel yang bergulir ketat serta syarat tekanan. Sepasang keunggulan itu merupakan wujud kalau jerih payah yang sejauh ini dibentuk perlahan memunculkan pencapaian. Buat Erick Thohir, prestasi tersebut tiada cuma urusan keunggulan pada atas rumput, tetapi pun pijakan krusial guna mendongkrak peringkat Indonesia pada klasemen global. Walau sukses memetik skor sempurna, Erick menganggap perjumpaan kontra Mozambik jauh akan sebutan gampang.
Sepasang kubu saling-saling bermain menyerang serta rutin menebarkan pressure selama perjumpaan. Pemain-pemain bertanding apik, berapa sering hantam gawang barusan? 2. Namun Mozambik turut hantam gawang pun barusan, ucap Erik pasca perjumpaan. Baginya, duel itu menjelma perlawanan yang sengit serta syarat taktik. Sepasang kubu beberapa kali mengeksekusi rotasi skema guna mencari ruang guna mengamankan duel. Maka perjumpaannya lumayan intens menyerang serta skemanya turut berganti-ganti terus. Aku pikir perjumpaan yang lumayan sengit lah, sambungnya. Menjelang perjumpaan diawali, ramai pihak memprediksi Indonesia bakal melewati duel yang makin gampang ketimbang waktu menjajal Oman. Tebakan tersebut hadir lantaran Mozambik bertengger di bawah Oman pada peringkat FIFA. Tetapi, bal-balan lapangan lagi-lagi menegaskan kalau poin serta catatan urung senantiasa menggaransi prosesnya perjumpaan. Mozambik bermain syarat motivasi serta sejumlah waktu sanggup mengancam barisan belakang Indonesia lewat serbuan-serbuan kilat yang mematikan. Pada belahan beda, Garuda turut melahirkan beberapa momentum brilian yang nyaris sungguh melipat gandakan dominasi. Buat Erick Thohir, fenomena itu merupakan alarm kalau klasemen FIFA sekadar salah sebuah parameter kapasitas suatu pasukan tak sanggup dihitung secara mutlak dari urutan pada tabel global. Segalanya bergantung taktik tiap-tiap arsitek, stamina olahragawan. Segala hal sanggup berlangsung. Ya, puji Tuhan waktu ini skuad sanggup merengkuh angka maksimal, tuturnya. Walau begitu, skor cemerlang yang direngkuh Indonesia senantiasa menghadirkan imbas masif. Merujuk kalkulasi langsung klasemen FIFA, Indonesia sukses melompat mari tangga menuju urutan Solo Topalas global berbekal tabungan nasional pasapan kotolas angka. Loncatan itu merupakan wujud kalau kerja keras segenap olahragawan perlahan memanen ganjaran yang sepadan. Melintasi musim demi musim, skuad Indonesia rutin memamerkan progres yang membikin semesta bal-balan, rumput perlahan menyoroti raksasa anyar dari Asia Tenggara. Pada momen yang serupa, Mozambik terpaksa menelan realita peri. Sepasang hasil minor berturut-turut lawan Oman serta Indonesia membikin pasukannya anjlok dua tangga menuju urutan 1 tri global. Tetapi buat Erick Thohir, prestasi waktu sekarang belumlah menjelma titik finish. Malah berbalikan, keunggulan itu mesti menjelma pecutan guna senantiasa maju serta merawat kestabilan pada tiap-tiap perjumpaan mancanegara. Sasaran agung tetap menunggu pada muka. Federasi menginginkan ritme kejayaan Garuda sanggup senantiasa bergulir sampai menuntun Indonesia kian rapat menuju kelompok atas bal-balan rumput global. Yah, moga-moga senantiasa selaras bareng sasaran kita ke muka sanggup, merangsek posisi selus lah begitu. Moga-moga, ucap Erik syarat asa. Sekarang cita-cita tersebut pantang lagi terkesan layaknya angan yang teramat mustahil, berbekal jerih payah, kestabilan, serta mental tarung yang senantiasa berkobar. Skuad Indonesia merangkak, namun mantap perlahan mendaki trek menatap kasta yang makin bergengsi pada bal-balan rumput mancanegara. Perayaan keunggulan skuad Indonesia lawan Mozambik rupanya meninggalkan suatu peristiwa yang urung disangka. Pada pusaran kegembiraan ribuan pendukung yang mensyukuri dominasi Garuda pada Stadion Utama Gelora Bung Karno ataupun SUGBK, timbul friksi yang menyeret Beckham Putra beserta beberapa loyalis skuad Indonesia. Kejadian itu seketika menjelma perhatian masyarakat pasca rekamannya viral merata pada jagat maya. Malahan PSI lewat pemimpin institusi skuad negara ataupun BTN, Sumarji kesudahannya buka suara, serta merasa sedih memantau insiden yang semestinya urung muncul pada pusat kiprah skuad Garuda. Friksi berawal setelah skuad Indonesia mengunci dominasi ramping Matchnoro lawan Mozambik saat duel FIFA Match Day, Selasa, Polange Juni 2 Singgu Sawadisila. Layaknya rutinitas, segenap olahragawan memutari arena guna menuturkan ucapan apresiasi respek kepada segenap pendukung yang sudah menyalurkan sokongan pantang surut selama perjumpaan. Tetapi atmosfer cair itu tiba-tiba berganti saat Beckham Putra tertangkap mendatangi gerombolan pendukung pada bangku arena. Pilar Persib Bandung tersebut terlihat temperamental serta terseret perang mulut berbalut raut yang memamerkan kegeraman. Kondisi yang mulai mendidih tersebut lantas memancing fokus akan Kevin Dix. Bek skuad Indonesia itu lekas menghampiri Beckham, lalu mencoba meredakannya. Secara tangkas, Kevin menyeret kawan sepasukannya tersebut minggir akan keramaian penonton supaya kondisi urung kian runyam. Walau telah disingkirkan, Beckham tetap terpantau membendung amarah. Sedangkan itu, Kevin Dix memutuskan berinteraksi verbal sama kelompok pendukung. Melalui bahasa tubuh yang tertangkap pada tayangan, Kevin seakan memohon supaya urung muncul lagi ejekan ataupun provokasi yang dialamatkan buat Beckham, terkhusus ketika sang olahragawan tengah memakai kostum merah putih, serta bertarung demi skuad Indonesia. Beredarnya rekaman itu kesudahannya masuk menuju pendengaran Sumarji. Lelaki yang turut diakui selaku figur disiplin pada internal skuad Indonesia tersebut pantang sanggup menutupi kesedihannya. Bagi Sumarji, saat seorang olahragawan sudah merapat ke skuad Indonesia,
Segenap komponen bal-balan rumput domestik semestinya melebur menyalurkan sokongan pantang, menyoroti latar kesebelasan tiap-tiap. Saat olahragawan telah masuk pada skuad Indonesia, hal wajib diprioritaskan ialah kebersamaan serta sokongan total buat pasukan, ucap Sumarji. Dia menganggap persaingan antar kesebelasan yang sejauh ini menjelma bumbu pada liga lokal pantang, diizinkan menular menuju kancah pasukan kenegaraan. Ketika memakai logo Garuda pada dada, segenap olahragawan mengantongi misi yang serupa, yaitu mengangkat reputasi Indonesia. Persaingan kesebelasan semestinya disingkirkan lebih dulu, lantaran hal tengah dipertaruhkan ialah muruah rakyat serta negara, tuturnya. Sumarji lagi-lagi menegaskan kalau urung tersisa batasan kesebelasan saat membahas perihal skuad Indonesia. Pantang tersisa Persib, Persija, Persebaya, Arema, ataupun kesebelasan bedanya. Hal tersisa sekadar sebuah identitas yang wajib disokong kolektif.